Halo, Assalamualaikum CS. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas sosok yang namanya begitu melegenda di dunia perfilman Indonesia. Seorang aktris bukan hanya memerankan karakter horor, tetapi benar-benar menjiwai hingga membuat banyak orang merinding hanya dengan mendengar namanya. Inilah kisah lengkap mendalam tentang Suzana, ratu horor Indonesia yang hidupnya penuh misteri. Kisah yang sebagian besar belum pernah kalian dengar karena diceritakan langsung dari pengalaman kru film, tetangga, hingga sahabat dekatnya. Video ini CS dibuat sebagai bentuk edukasi, penghormatan kepada legenda film Indonesia, dan untuk kita sama-sama belajar bahwa di balik ketenaran seseorang selalu ada proses panjang, pengorbanan, dan rahasia yang tidak pernah terungkap. Mari kita masuk ke dalam dunia seorang wanita yang hidup di antara layar dan bayangan, Suzana. Banyak orang CS mengenal Suzana dari film-filmnya. Rambut panjang menjuntai, gaun putih, tatapan yang membuat bulu kuduk meremang. Tapi sedikit sekali yang tahu bahwa hidupnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Suzana Martha Frederica van Ox lahir di Magelang pada tahun 1942 dari ibu berdarah Jawa dan ayah berdarah Belanda. Darah campuran itulah yang membuat wajahnya terlihat begitu khas, bahkan ketika ia masih anak-anak. Sejak kecil CS, Suzana tidak hidup dalam kemewahan. Rumahnya sederhana, kadang listrik mati, dan dia tumbuh sebagai anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di halaman rumah, bermain dengan tanah, atau duduk sendirian di teras sambil memperhatikan orang-orang lewat. Tetangga masa kecilnya bercerita bahwa Suzana kecil adalah anak yang pendiam, tapi kalau sudah menirukan ekspresi wajah seseorang, ia bisa sangat lihai. Usia 7 tahun, ia sudah suka berdiri di depan cermin, memiringkan kepala, melebarkan mata, lalu menunduk perlahan, seolah sesuatu akan muncul dari belakang bahunya. Ibunya pernah berkata, kalau dia sudah diam begitu, jangan diganggu. Nanti dia bisa marah. Bukan marah seperti anak kecil umumnya, tapi marah dengan tatapan yang menyeramkan. Sangat dewasa untuk anak seumur itu. Seolah ada dua sosok dalam dirinya. Suzana kecil dan sosok lain yang diam-diam menemaninya. Suatu hari CS, ketika masih berumur sekitar 9 tahun, Suzana kembali mengalami kejadian yang diceritakan orang-orang sebagai awal dari aura mistisnya. Waktu itu Magelang diguyur hujan deras. Suzana sedang bermain sendirian di halaman. Tiba-tiba ia menjerit, tapi bukan jeritan ketakutan, lebih seperti jeritan seseorang yang sedang berbicara dengan sosok lain. Ketika orang tuanya keluar, mereka melihat Suzana berdiri mematung sambil menatap ujung pohon jambu. Tatapannya kosong dan tangan kecilnya terangkat sedikit, seolah mengajak seseorang datang untuk mendekat. Saat ibunya memeluknya, Suzana tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah sadar, ia sempat berkata lirih, "Tadi ada yang manggil, ada yang mau bermain." Sejak hari itu CS, ibunya selalu menyalakan lampu kecil di kamar Suzana setiap malam. Cerita ini jarang dibuka ke publik karena keluarga meyakini semua itu hanyalah bagian dari masa kecil. Tapi bagi yang percaya hal-hal yang gaib, kejadian itu menjadi awal aura berbeda yang selalu melekat dalam diri Suzana. CS, Suzana masuk ke dunia film bukan karena audisi besar, bukan karena keinginan mengejar ketenaran, tapi karena kebetulan. Suatu hari ketika berumur 12 tahun, ia menemani seorang kerabat yang bekerja di studio film. Saat itu, tim produksi sedang mencari anak perempuan berwajah eksotis untuk sebuah proyek. Begitu melihat Suzana, mereka langsung terdiam. Tatapannya berbeda, caranya berdiri, caranya memegang tangan, bahkan caranya menatap lantai seolah sedang menunggu sesuatu. Sutradara langsung mengajaknya berbicara, tapi yang membuat kru terkejut bukanlah jawaban Suzana, melainkan cara ia menjawab.
Ia bisa berbicara dengan intonasi dan ekspresi yang begitu dewasa, padahal ia hanya anak-anak. Hasilnya, Suzanna langsung terpilih. Dari sanalah perjalanan panjangnya dimulai. Suzanna CS tidak sekolah akting. Dia hanya perlu mendengar arahan sutradara satu kali, dan ia bisa melakukannya dengan sangat tepat. Banyak yang bilang Suzanna punya kepekaan emosional yang tidak lazim. Ketika harus sedih, ia bisa menangis dalam hitungan detik. Ketika harus ketakutan, matanya bisa langsung berubah, seolah benar-benar melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Yang mengejutkan, setiap selesai syuting adegan berat, Suzanna selalu kehabisan energi. Seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ia pernah berkata di usia remaja, "Aku kalau berakting itu bukan berpura-pura. Kadang aku benar-benar masuk ke dalamnya. Kadang aku merasa bukan aku." Sutradara awalnya menganggapnya hanya bakat, sampai suatu hari sesuatu terjadi. Pertama kali di lokasi syuting CS, pada suatu malam ketika Suzanna remaja sedang syuting adegan menangis di luar rumah yang gelap, tiba-tiba semua lampu lokasi padam. Kru panik, semua berhenti, tapi Suzanna tetap diam dalam posisinya. Walaupun gelap total, ia seperti tidak terpengaruh. Ia tetap menangis, tetap bergumam pelan sambil memandang ke arah pohon. Kru memanggilnya, tidak ada jawaban. Sutradara mendekat, menyalakan senter ke wajahnya, dan mereka semua terkejut. Air mata Suzanna bukan hanya mengalir, tapi tatapannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu tepat di belakang sutradara. Ketika lampu kembali menyala, Suzanna langsung jatuh terduduk dan terisak keras. Ia berkata pelan, "Tadi ada perempuan berdiri di samping kalian. Rambutnya panjang, wajahnya hancur." Kru film saling pandang, tidak ada yang berani membahasnya lagi. Kejadian itu menjadi gosip panjang di dunia perfilman. Banyak yang bilang Suzanna memiliki indera keenam. Ada yang lebih percaya bahwa Suzanna tidak sekedar berakting, tetapi terhubung dengan dunia lain ketika ia memerankan karakter tertentu. Dan sejak itu, kehidupan dan karir Suzanna berubah. Kebiasaan mistis Suzanna ketika Suzanna mulai beranjak dewasa dan mulai memerankan karakter-karakter horor. Banyak kebiasaan uniknya yang semakin terlihat. Yang paling terkenal adalah ritual bunga melati. Hampir semua film, Suzanna meminta satu hal, sebuah piring berisi melati segar yang harus diganti setiap 2 jam, entah siang atau malam. Beberapa kru yang pernah bekerja dengannya bercerita, melati itu selalu cepat kering, bahkan di ruangan dingin. Kadang aromanya hilang dalam beberapa menit, seolah diserap oleh udara. Pernah ada satu kejadian ketika melati itu bergerak sedikit, seperti terkena angin. Padahal semua pintu tertutup. Ketika ditanya mengapa ia membutuhkan melati, Suzanna hanya menjawab, "Ini untuk menghormati energi karakter yang aku perankan." Ada juga kebiasaan lain yang jarang diketahui orang. Yang pertama, Suzanna tidak boleh diganggu saat mempersiapkan adegan kerasukan. Jika ada kru yang tertawa atau bercanda, ia bisa langsung berubah sangat serius, bahkan marah, seolah ia sedang menjaga sebuah gerbang yang tidak boleh dibuka seenaknya. Yang kedua, Suzanna sering meditasi di lokasi syuting. Namun meditasinya bukan seperti meditasi biasa. Ia duduk dengan posisi tertentu, punggung tegak, mata terpejam, dan napasnya sangat pelan seperti orang tidur. Pernah dalam satu film CS, ia meditasi sampai 45 menit.
Ketika bangun, ia langsung bisa masuk ke dalam adegan menangis histeris, tanpa pemanasan, tanpa latihan. Sutradara pernah bertanya pada Suzana, bagaimana kamu bisa langsung masuk ke emosi sedalam itu? Suzana hanya tersenyum dan berkata, kadang kita hanya perlu membuka pintu yang lama ditutup. Perkataannya membuat banyak kru merinding. Yang ketiga, Suzana punya satu pantangan besar. Ia tidak pernah mau mengambil makanan tertentu saat tengah malam, khususnya daging atau makanan pedas. Katanya, makanan seperti itu mengganggu energi syuting. Walaupun di layar Suzana terlihat menakutkan, di kehidupan nyata ia adalah wanita yang sangat lembut. Banyak tetangga bercerita bahwa Suzana sering memberi makanan kepada anak-anak kecil di sekitar rumahnya, bahkan mengantar makanan kepada warga yang sedang sakit. Ada cerita tentang satu anak kecil tetangganya yang setiap malam takut tidur. Suzana datang ke rumahnya, mengusap kepala anak itu dan berkata, tidak apa-apa, kalau kamu takut, panggil saja namaku. Sejak saat itu, CS, anak itu benar-benar tidak takut lagi. Warga sekitar mengatakan Suzana punya aura menenangkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Walaupun aura itu justru membuatnya terlihat menyeramkan di layar film. Yang juga jarang diketahui adalah bahwa Suzana suka mengajak kucing liar masuk rumahnya. Ada cerita bahwa di rumah Suzana ada lebih dari 20 kucing pada suatu waktu, dan semuanya dirawat dengan baik. Menurut beberapa orang dekatnya, Suzana percaya bahwa kucing adalah penjaga rumah dari energi buruk. Dan inilah fakta yang tidak banyak orang tahu. Suzana sering berbicara pada hewan seolah mereka mengerti, tidak berteriak, tidak memanggil, hanya bicara lembut. Dan kucing-kucing itu datang menghampiri. Kebiasaan inilah yang membuat beberapa orang dekatnya yakin bahwa Suzana memang memiliki sensitivitas lebih pada dunia sekitar, baik yang terlihat maupun yang tidak. Ketika film-film Suzana mencapai masa kejayaan, banyak kejadian yang tidak pernah masuk media. Bukan karena ditutup-tutupi, tetapi karena kru film percaya tidak semua hal boleh diumbar. Beberapa kisahnya, yang pertama, adegan makan bunga melati yang bukan rekayasa. Dalam satu film, Suzana benar-benar makan bunga melati dalam jumlah banyak tanpa terlihat jijik atau muntah. Kru film heran, bagaimana bisa ia melakukan itu? Suzana hanya berkata, rasanya tidak ada apa-apa. Bahkan bunga melati ditaruh di lemari, di meja makan, di kamar mandi. Jadi saya terbawa oleh harumnya itu terus. Dan mencium melati itu juga memberi ketenangan, aromatiknya itu toh. Nenek saya itu selalu nanam melati kan di pinggir-pinggir rumahnya. Bahkan bunga melati ditaruh di lemari, di meja makan, di kamar mandi. Jadi saya terbawa oleh harumnya itu terus. Dan mencium melati itu juga memberi ketenangan, aromatiknya itu toh. Yang kedua, adegan tertawa yang membuat lampu studio berkedip. Saat syuting adegan setan tertawa panjang, lampu studio tiba-tiba berkedip cepat, padahal stabilizer bekerja normal. Setelah adegan selesai, lampu kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, kemunculan bayangan di belakang Suzana saat syuting. Salah satu kru pernah memotret Suzana dari belakang. Dalam foto itu terlihat bayangan wanita lain berdiri tidak jauh darinya, padahal semua pemain ada di depan kamera. Foto itu langsung dihapus karena membuat semua orang ketakutan. Yang keempat, Suzana sering tidak mengingat detail adegan tertentu. Ketika ditanya bagaimana ia bisa melakukan begitu hebat atau bagaimana ia bisa mengeluarkan ekspresi tertentu, Suzana sering menjawab, "Aku tidak ingat, tadi rasanya hanya gelap saja." Ini hal yang membuat legenda Suzana semakin kuat. CS, Suzana memiliki kehidupan pribadi yang tidak mudah. Rumah tangganya pernah bermasalah, karirnya naik turun, dan ia mengalami banyak tekanan mental. Yang jarang diketahui adalah bahwa pada masa-masa terburuknya, Suzana sering mengurung diri di kamar selama berjam-jam. Tetangga pernah mendengar suara tangisnya,
Tapi ketika mereka mengetuk pintu, Suzana keluar dengan senyum lembut, seperti tidak terjadi apa-apa. Kata orang dekatnya, Suzana sering memikul beban yang tidak pernah ia ceritakan. Ia hanya bisa melepaskannya dalam bentuk akting. Mungkin itulah sebabnya ia bisa sangat kuat di layar, karena ada luka dalam dirinya yang ia tuangkan ke setiap karakter. Menjelang masa tuanya, Suzana mulai jarang muncul ke publik. Ia memilih tinggal di Magelang dan hidup lebih tenang. Namun keanehannya tetap ada. Tetangganya berkata bahwa Suzana suka duduk di beranda rumahnya pada pukul 2 atau 3 pagi, memandang ke arah jalan yang sepi, seperti sedang menunggu seseorang. Kadang ia juga terlihat berbicara sendiri, tapi wajahnya tidak terlihat seperti orang bingung. Lain seperti seseorang yang sedang mengobrol dengan temannya. Ada juga cerita bahwa Suzana selalu menyimpan cermin tua di kamarnya. Cermin itu tidak boleh dipindahkan. Katanya, cermin itu sudah menemani hidupnya sejak pertama kali ia syuting film. Beberapa orang yang pernah masuk ke kamar itu mengaku merasa merinding tanpa alasan. Menjelang akhir hidupnya, Suzana lebih banyak beristirahat. Namun yang aneh adalah beberapa hari sebelum wafat, ia mengatakan pada orang dekatnya, "Kalau waktunya datang, aku tidak sendiri." Ucapan itu membuat orang bingung, tapi Suzana terlihat tenang, seolah ia sudah lama berdamai dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Ketika akhirnya ia meninggal, warga sekitar mengaku rumah Suzana terasa sangat sunyi selama beberapa hari. Tidak ada suara kucing, tidak ada suara angin, bahkan pepohonan tidak bergerak, seolah rumah itu sedang berduka. CS, kisah panjang tentang Suzana, sosok legenda yang bukan hanya terkenal karena perannya, tetapi karena aura, perjalanan hidup, dan misteri yang melingkupinya. Suzana mengajarkan kita bahwa ketenaran bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada proses panjang, ada luka, ada perjuangan, dan ada pengorbanan di baliknya. Dari Suzana kita belajar bahwa ketulusan dalam berkarya akan bertahan lebih lama daripada nama. Kita juga belajar bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang terlihat di layar, di balik itu ada hati yang rapuh dan butuh dipahami. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk menghormati karya orang-orang yang telah mendahului kita dan mengambil inspirasi dari perjalanan mereka. Buat kalian, jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.